Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan puasa Ramadan, yang mana semua ini adalah berkat inayah, hidayah dan ma'unah dari Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala menerima amalan ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang puasa, yang mana kajian pada kali ini akan kita bacakan kitab Sirrul Asrar wa Madharul Anwar, Sirrul Asrar Madharul Anwar, karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sebelum kita memasuki kajian, mari kita bacakan dulu Al-Fatihah. Kita kirimkan dulu bacaan Al-Fatihah kepada para guru-guru kita, pada salaf soleh kita, pada pengarang kita, pada para kedua orang tua kita, pada kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal dunia, datuk-datuk kita. Berharap apa yang akan kita kaji pada hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadini ya ala niyatin kullis wa ala kulli niyatin salihah mujahi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syabul qadir jilani wa jamil rahmah ila hamid mujahi jamil awliya wal ulama ahli sunnah wal jamaah mujahi jamil awliya al-fidya wa syadda syadin biya wal musan wa fuqa fasir wal amil andatul amin tahimul jannati ajma'in mujahi baca Allah bin al-haddad mujahi syaibil Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa syukurihim wa furihim radhiyallahu anhu wa sallallahu bi jannah wa yu'idu alaina barakatuh masru'in min ma'arihim wa ulumihim wa nafaatihim fid dar wa ila hadratina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa qala musannif rahimahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Amin. Baiklah, sekarang kita memasuki kajian tentang puasa. Di sini akan melakukan perbedaan antara puasa syariat dan puasa thariqah. Jadi puasa itu ada tingkatannya sendiri-sendiri. Mungkin kalau puasa syariah itu puasanya tingkatan seperti kita-kita. Sedangkan puasa thariqah itu adalah puasanya para waliullah, para auliyaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman nafa'a wal intifa' wal afada wal istifada wal mudzakarata wa tadhkirah wa du'ail huda wa dilatul khair ibtiga' mardatillah wa litasihati rasulillah lillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanus shaumi syariati wa thariqati. Keterangan tentang puasa syariah dan puasa thariqah.
Apa puasa syariat itu? Puasa syariat adalah shaumus syariati ayyumsika 'anil ma'kulati wal masrubati wa an wiqa'in nisa'i fin nahar. Dalam kitab ini menerangkan bahwasanya puasa syariat adalah mengekang diri atau menahan diri dari makanan-makanan dan minuman-minuman serta dari menjima istri di siang hari ketika bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Wa amma shaumu thariqah, sedangkan puasa thariqah fahuwa ayyumsika an jami'i a'dha'ihi al-muharramati, yaitu menahan diri, menahan seluruh anggota tubuh ini dari apa? Dari segala perkara-perkara yang diharamkan. Wal manahi, juga mencegah diri, mencegah seluruh anggota badan atau tubuh ini dari perkara-perkara yang dilarang. Wadama ini, dan juga mencegah diri atau menahan seluruh anggota badan ini dari sesuatu yang tercela. Mislul ujubi, seperti sifat ujub, wal kibri, dan sifat sombong, wal bukhli, serta sifat kikir, wa ghairi dzalik, dan selainnya dari sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Jadi perbedaan antara puasa syariah dan puasa thariqah sangat jelas. Kalau kita puasa syariat, kita diwajibkan untuk menahan lapar dan haus, menahan diri dari makan makanan, minum minuman, serta berjima dengan istri di siang hari, mulai terbitnya matahari sampai nanti terbenamnya matahari. Sedangkan puasa thariqah adalah menahan seluruh anggota tubuh untuk tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, menjauhi perkara-perkara yang dilarang, menjauhi perkara-perkara yang tercela, seperti menjauhi sifat ujub, menjauhi sifat sombong, menjauhi sifat kikir, dan yang lainnya. Jadi membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, itulah yang disebut dengan puasa thariqah. Zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin, menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela tersebut secara zahir maupun batin. Fakulluha, karena seluruh sifat-sifat yang tercela atau perbuatan yang diharamkan, yang dilarang tadi, fakulluha yaqtulu shaumat thariqah, karena seluruhnya itu dapat membatalkan puasa thariqah. Jadi kalau ada orang mempunyai sifat ujub, bangga diri, punya sifat kikir, maka puasa thariqah yang dilaksanakannya menjadi batal. Beda dengan puasa syariat. Puasa syariat hanya menahan diri dari makan dan minum, itu sudah sah. Sedangkan puasa thariqah adalah menahan diri atau mencegah diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Dilanjut keterangannya, fasaumus syariati, puasa syariat muaqqatun, itu ada batasan waktunya. Jadi seperti kita melaksanakan puasa Ramadan di bulan ini, itu ada batasan waktunya. Masuk tanggal 1 bulan Ramadan kita diwajibkan puasa. Nanti setelah ru'yatul hilal, penentuan ru'yatul hilal sudah terlihat tanggal 1 Syawal, maka sudah selesai puasa Ramadan kita. Puasa kita yang dilaksanakan di bulan Ramadan sudah selesai. Wa shaumu thariqati, sedangkan puasa thariqah mu'abbadun, itu selamanya, tak terhingga atau tidak terpaut oleh waktu. Fi jami' umurihi, di seluruh umur yang ada. Jadi ketika manusia itu sudah memasuki alam kehidupan di dunia ini, terutamanya ketika sudah menginjak balik sampai manusia itu wafat atau kembali pada Allah atau mati dari dunia ini, maka akan selalu berlaku puasa thariqah.
Puasa thariqah seperti tadi yang diterangkan, mencegah dan menjauhi diri atau menahan diri dari melakukan perkara yang haram, yang dilarang, dan dari sifat-sifat tercela. Dan ini tidak ada jangka waktunya. Selagi masih hidup di dunia, harus berusaha menghindari diri dari sifat-sifat tercela tersebut, menjauhkan diri dari perkara-perkara haram yang tadi, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang. Dan ini tidak ada jangka waktunya. Ini akan berlaku selama manusia ini hidup di dunia. Kapan bukanya, kapan berbukanya bagi orang yang puasa thariqah, nanti keterangannya ada di bawah ini. Falidhalika, karena itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falidhalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba su'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia tak mendapatkan pahala dari puasanya. Yang tertinggal hanyalah rasa lapar. Nah ini karena tadi itu hanya menjalankan puasa syariat, hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi tidak menahan diri dan mencegah diri dari melakukan perkara yang diharamkan. Orangnya puasa, kita puasa mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum, tapi mempunyai sifat kekeh. Ada orang meminta-minta, kita pelit. Kita mempunyai sifat sombong, kita melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Kita memiliki sifat ujub, bangga diri. Kita merasa bangga dengan apa kelebihan yang kita miliki. Maka itulah gambaran orang melakukan puasa tapi dia tidak berbobot atau tidak berpahala puasanya. Yang dirasakan hanyalah lapar belaka. Falidhalika, dan karena itu pula qila, dikatakan kam min shaimin muftirin. Kam min shaimin muftirun. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia berbuka, tidak berpuasa. Betapa banyak orang puasa tapi dia seperti orang yang tidak puasa. Wa kam min muftirin shaimun. Dan betapa banyak orang yang tidak puasa tapi dia mendapatkan pahalanya orang yang puasa, seperti orang yang berpuasa. Lah inilah gambaran dari orang yang puasa syariat saja tanpa melakukan puasa thariqahnya. Jadi dia puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya, seperti orang tidak puasa. Itu puasa syariat yang dilakukan tanpa memperhatikan puasa thariqahnya. Bahkan min muftirin shaimin, dan betapa banyak orang yang tidak puasa tapi dia mendapatkan pahalanya puasa, seperti orang yang puasa. Nah, ini puasa thariqahnya. Dia tidak puasa, dia makan dan minum di selain bulan Ramadan, memang tidak puasa, tapi dia selalu menjaga dirinya, puasa, mempuasakan dirinya, mencegah dirinya dari perkara-perkara yang haram. Nah inilah yang namanya puasa thariqah. Ai yumsiku a'dha'ahu anil asam, yaitu mencegah seluruh anggota tubuhnya, seluruh anggota badannya dari perbuatan-perbuatan dosa. Wa idza innas, dan dari menyakiti manusia, bil jawarihi, dari dengan anggota badannya tadi. Nah inilah orang yang tidak puasa tapi seakan-akan dia puasa. Maksudnya adalah puasa atau mencegah dirinya, mencegah anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, dan mencegah anggota tubuhnya dari melakukan penganiayaan atau menyakiti manusia. Kama qala wa ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana Allah Ta'ala berkata di dalam hadis qudsi, inna shauma li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendirilah yang akan membalas pahala orang yang puasa, pahalanya puasa. Wa qala ta'ala fi hadis qudsi, Allah Ta'ala juga berkata di dalam hadis qudsi, yasiru lis-shaim farhatani, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Farhatun indal iftar, yang pertama adalah
berbuka, yaitu yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda ru'yati jamali, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia dapat melihat keindahan dan keagungannya Allah. Qala ahlu syariati, orang ahli syariat berkata, al-murad minal iftar, yang dimaksud iftar bagi ahli syariat adalah al-aklu inda ghurubi syamsi, yaitu makan ketika matahari sudah terbenam. Nah, ini waktu berbuka menurut orang ahli syariat. Jadi puasanya orang ahli syariat waktu berbukanya yaitu ketika terbenamnya matahari. Wa min ru'yati wa minar ru'yah, yang disebut ru'yah menurut ahli syariat adalah ru'yatul hilali fi lailatul Aid, yaitu melihat hilal, melihat bulan tanggal 1 hilal fi lailatul Aid, di malam hari raya. Yang dimaksud iftar dan ru'yah menurut ahli syariat adalah kalau iftar memakan atau makan ketika sudah terbenamnya matahari, sedangkan ru'yah adalah melihat rembulan di malam hari raya. Waqala ahlu thariqah, sedangkan menurut ahlu thariqah yang disebut iftar adalah al-iftaru inda dukhulil jannah bil akli mimma fiha minan na'im. Yang disebut berbuka menurut ahli thariqah adalah ketika memasuki surga dan memakan apa saja yang berupa kenikmatan yang ada di dalam surga. Ini berbukanya orang yang puasa thariqah itu adalah ketika besok sudah bisa memasuki surga dan dapat menikmati kenikmatan-kenikmatan yang sudah tersedia di dalam surga. Wa farhatun inda ru'ya, sedangkan kebahagiaan ketika melihat menurut orang ahli thariqah adalah ai inda liqa'illah yaumal qiyamah, ketika sudah berjumpa atau bertemu dengan Allah di hari kiamat esok. Binadhari sirri muayyanatan, dengan melihat sesuatu yang rahasia secara nampak atau jelas. Inilah perbedaan antara puasa thariqah dan puasa syariah. Dilanjut, wa amma shaumul haqiqati, adapun puasa hakikat, fahuwa imsakul fuadi. Di sini puasa hakikat adalah yang tadi puasa syariat itu mencegah diri dari makan dan minum serta dari jima di siang hari. Sedangkan puasa hakikoh juga di sini diterangkan bahwa imsakul fuadi, yaitu menahan diri atau mencegah hati an mahabbati ma siwallahi ta'ala. Ini yang berat bagi kita. Puasa hakikoh adalah menahan hati atau mencegah hati dari mencintai selain Allah. Maksudnya bagaimana? Apakah hanya cinta kepada Allah dan hanya tertuju pada Allah? Kalau secara konteksnya seperti itu. Tapi kalau di dalam prakteknya yang dimaksud cinta kepada Allah di sini adalah apa-apapun yang kita lakukan, yang kita laksanakan di dunia ini hanyalah ditujukan untuk Allah. Karena cinta kepada Allah. Kita cinta kepada kedua orang tua kita karena kita cinta kepada Allah. Kita cinta kepada istri dan keluarga kita karena kita cinta kepada Allah. Dan cintanya Allah harus kita didahulukan di dalam hati daripada cinta kepada selain Allah. Karena itu masih tingkatan kita. Kalau tingkatannya aulia illah, mereka sudah fokus dan bulat cintanya hanya kepada Allah. Ini yang sulit, yang masih sulit bagi kita. Tapi insya Allah, semoga Allah memberikan kita hidayah, menuntun kita, menarik hati kita untuk senantiasa cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada kita. Amin Allahumma amin. Wa imsaku sirri an mahabbati musyahadati ghairillah. Juga pengertian puasa hakikat adalah mencegah hati dari mencintai memandang selain Allah.
Jadi yang dipandang hanyalah Allah. Ini para walinya Allah itu segala hal yang dilihat itu Allah. Perasaannya selalu diliputi Allah. Melihat kebaikan itu dari Allah. Melihat kejelekan itu dari Allah. Seluruhnya dikembalikan kepada Allah. Melihat langit itu dari Allah. Sangat sulit diterangkan dan ditranslate ke dalam bahasa makna. Hal-hal yang seperti itu, ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu nggak bisa dibahasakan secara makna. Di puasa hakikat di sini adalah menahan hati dari mencintai selain Allah dan menahan hati dari cinta memandang kepada selain Allah. Jadi yang dicintai hanyalah Allah dan yang dipandang hanyalah Allah. Kama qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi, sebagaimana Allah Ta'ala berkata di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri, insan manusia itu adalah sirri, rahasiaku, wa ana sirruhu, sedangkan aku adalah rahasianya manusia. Wasirru, dan rahasia itu adalah min nurillahi ta'ala, dari cahayanya Allah. Fala yamilu ila ghairillah, maka kalau sudah cahaya Allah itu ada pada diri seorang hambanya, fala yamilu ila ghairillah, maka dia tidak akan condong kecuali hanya kepada Allah. Kalau sudah hamba diliputi dengan cahayanya Allah, diliputi dengan kerahasiaan-rahasianya Allah, maka yang dilihat oleh hamba itu hanyalah Allah dan tertuju kepada Allah. Walaisa lahu siwahu, dan tidak ada bagi manusia yang sudah mendapatkan cahaya dari Allah kecuali dia hanya cinta mahbubun margubun matlubun fid dunya wal akhirah, kecuali hanyalah Allah yang akan dia cintai, yang akan dicari di dunia ataupun di akhirat. Fa idza waqa'at fihi mahabbatu ghairillah, dan ketika telah terjadi cinta kepada selain Allah, fasada shaumul haqiqati, maka akan rusak yang namanya puasa hakikat. Falahu qada'u shaumi, dan bagi orang yang rusak puasa hakikatnya, dia harus mengqada'i puasanya. Seperti apa qada' puasa hakikat itu? Wa huwa ayarji'a ilallahi wa liqa'ihi, yaitu dengan kembali kepada Allah, langsung kembali kepada Allah Ta'ala dan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maksudnya lupa kepada Allah sedetik saja, dia langsung ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah yang disebut mengqada'i puasa hakikat. Wa jazau hadas shaumi, dan balasan atau pahala atau balasan dari melaksanakan puasa hakikah ini adalah liqa'ullah, akan berjumpa dengan Allah. Liqa'ullah ta'ala fil akhirah, akan bisa bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Dan inilah perbedaan antara puasa syariat dan puasa hakikah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalannya yang benar, memberikan hidayahnya pada kita, mengajarkan kita ilmu-ilmu rahasianya, serta menjaga hati dan diri kita dari perkara-perkara yang dapat menjauhkan pandangan Allah daripada kita, naudzubillah. Dan semoga kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari tergelincir ke dalam lubang dosa. Amin Allahumma amin. Inilah keterangan tentang perbedaan antara puasa syariat dan puasa thariqah. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.